Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2101. Bagaimana jika guru masih hidup? Sadie Anderson dan yang lain tertawa setelah melihat utusan yang bernegosiasi. Dia tidak dapat membayangkan. Suatu hari, organisasi bela diri kuno terkuat di Neslandia akan menyerah dan datang untuk bernegosiasi dengan mereka. Betapa sengsaranya dirinya dulu. Di Anhemia, dia selalu berlutut dan ditindas. Pada akhirnya, dia diasingkan bahkan tanpa memiliki identitas dan tidak bisa kembali ke Neslandia. Sekarang organisasi terkuat di Neslandia datang untuk bernegosiasi dengannya. Rasa pencapaian ini seperti membuatnya melayang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa orang-orang seperti Sadie Anderson dapat mengendalikan sebuah negara seorang diri. Inilah kemuliaan yang diberikan Richard kepada mereka. Dan Richard juga mengatakan bahwa itu bisa membuat mereka lebih kuat. Negosiasi. Tentang apa? Sadie Anderson mencibir. Dia penuh percaya diri. Semuanya mudah untuk dibicarakan. Terlebih lagi, kalian dulu adalah orang Neslandia. Sekarang setelah kamu mempelajari semua keterampilan, alangkah bagusnya bekerja untuk Neslandia. Pastinya kalian tidak memiliki dendam dengan orang-orang Neslandia, bukan? Mengapa membunuh mereka tanpa alasan? Negosiator menginginkan penyelesaian secara damai. Tidak ada dendam. Hehe. Ketika kami diasingkan, apa yang kalian lakukan? Kalian bahkan membuat larangan khusus. Tidak membiarkan kami masuk. Semua orang di Neslandia adalah musuh kami. Sadie Anderson dan yang lain mencibir. Buat apa bernegosiasi dengan sekelompok kepala batu? Apa kalian tidak tahu apa yang terjadi? Larangan yang dikeluarkan guru saat itu adalah untuk mencegah sekelompok sampah memasuki Neslandia kembali. Murid Nathan Clark, Aaron Garrett dan yang lain berkata dengan marah. Mereka juga terpilih menjadi tim negosiasi. Beberapa orang dengan tegas tidak menganjurkan negosiasi damai dengan bajingan ini. Bahkan ingin mengusir orang-orang ini. Hahaha, larangan. Tidak mengizinkan kami memasuki Neslandia. Mengapa kami bisa masuk? Jelas larangan ini diperuntukkan orang-orang lemah. Tidak akan berguna bagi kami. Larangan ini tidak dapat menghentikan kami. Tidak peduli bagaimana kalian menjaganya. Tidak akan berhasil. Sekarang kalian merendahkan diri untuk berdamai dengan kami. Sungguh konyol. Menghadapi arogansi Sadie Anderson dan yang lain. Semua orang tidak bisa membantah. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka saat ini. Jangankan dengan sekelompok orang seperti mereka. Bahkan satu orang saja sudah cukup menguras energi. Ancaman yang mereka semua berikan sudah sampai pada tahap ini. Hal pertama yang dilakukan prajurit Fradron dan Dewan Angkasa adalah bernegosiasi dengan mereka. Oh ya, yang menetapkan larangan adalah Nathan Clark, bukan? Sekarang kami telah melanggar larangan dan datang ke Neslandia. Di mana dia? Ayo datang usir kami. Ayo datang bunuh kami. Sadie Anderson terbahak-bahak. Tawa itu sangat memicu amarah Aaron Garrett dan yang lain. Mereka mengepalkan tangan. Mereka berniat melawan Sadie Anderson dan yang lain. Tapi mereka tahu mereka tidak kuat melawannya. Bahkan mereka tidak kuat melawan John Anderson seorang diri. Bukankah kamu murid Nathan Clark? Mayat Nathan Clark tidak bersisa. Jadi seharusnya tugas kalian menjalankan larangan itu. Ayo usir kami. Bunuh kami. Sadie Anderson sengaja menghasut. Aaron Garrett dan yang lain tersulut menjadi gila. Bahkan jika mereka mati, mereka akan bertarung melawannya. Negosiator lain dengan cepat menahan mereka. Tidak. Sekarang apapun yang mereka katakan harus kita terima. Tidak ada gunanya kalian bertarung. Hanya akan berkorban dengan sia-sia. Dan semakin memperburuk keadaan. Demi situasi keseluruhan, Aaron Garrett dan yang lain menahannya. Mereka hanya membenci diri sendiri karena mereka tidak cukup kuat. Jika mereka kuat, apa mereka akan membiarkan Sadie Anderson dan bajingan ini berbuat onar di sini? Sepertinya semua murid Nathan Clark adalah sampah. Benar-benar memalukan Nathan Clark. Sadie Anderson berkata sambil tertawa. Bukankah kalian mau negosiasi? Biarkan murid-murid Nathan Clark ini bersujud kepada kami terlebih dahulu. Lalu permintaan kedua adalah membatalkan larangan Nathan Clark. Yang lain mencibir. Benar. Nathan Clark yang menetapkan larangan tapi tulangnya pun tidak bersisa. Tidak bisa ditegakkan lagi. Jadi buat apa menyimpan larangan itu?
Tunggu saja. Bagaimana jika guru masih hidup? Bab 2102. Aku sangat berharap dia masih hidup. Aaron Garrett dan yang lain berteriak tidak terima. Meskipun mereka tahu itu tidak mungkin. Jika Nathan Clark masih hidup, dia sudah muncul sedari awal. Mengapa perlu menunggu sampai sekarang? Hanya dapat menganggap ini sebagai semacam harapan dan sebagai penyemangat bagi semua orang untuk maju. Betapa mereka berharap Nathan Clark masih hidup. Apakah orang-orang ini masih berani arogan? Nathan Clark, jangankan saat ini. Jika dia masih hidup pun apa yang bisa dia lakukan? Sekarang, apa menurutmu aku takut padanya? Sadie Anderson mencibir. Semua orang terdiam. Ya, Nathan Clark telah menjadi penyelamat Neslandia berkali-kali. Jadi semua orang secara tidak sadar percaya bahwa dia telah menjadi keberadaan yang maha kuasa. Tapi setelah dipikir-pikir, walau Nathan Clark masih hidup, apa yang bisa dia lakukan? Dalam kesan semua orang, Nathan Clark berada di level yang sama dengan dewa pembunuh sederhana. Tapi dewa pembunuh sederhana saja diinjak-injak oleh John Anderson. Orang seperti Sadie Anderson lebih kuat dari John Anderson. Bagaimana Nathan Clark akan melawan mereka? Sadie Anderson mencibir. Kami juga berharap Nathan Clark masih hidup. Lalu kami membunuhnya dengan tangan kami sendiri. Menguliti dan mencabut uratnya. Membuatnya mati tanpa tubuh yang utuh. Awalnya, Richard berkata pada mereka apakah ingin membalas dendam pada Nathan Clark. Tetapi ketika mereka menjadi master, Nathan Clark sudah meninggal. Semua orang tertekan dengan hal ini. Kalian, Aaron Garrett dan yang lain meledak karena marah. Penuhi dua permintaan ini lebih dulu. Baru mulai bernegosiasi dengan kami. Kalau tidak, kalian tahu konsekuensinya. Aku tidak menyukai murid Nathan Clark. Semuanya harus berlutut dan bersujud padaku. Cepat, kalau tidak, masalah ini tidak perlu dibahas. Sadie Anderson dan yang lain sangat arogan. Mereka hanya akan puas jika melihat Aaron Garrett dan yang lain berlutut serta bersujud dengan mata mereka sendiri. Negosiator lain berdiskusi dengan Aaron Garrett dan yang lain. Kalian berlututlah sekali saja. Demi perdamaian. Demi Neslandia. Aaron Garrett dan yang lain menjadi semakin kesal. Demi Neslandia. Kami bahkan tidak takut mati. Tapi kami tidak akan berlutut di depan bajingan-bajingan ini. Terlebih lagi, kalian harus mengerti. Jika permintaan keduanya disetujui, begitu larangan itu dicabut, sampah macam apa yang akan berebut masuk ke Neslandia? Apa akan ada konsekuensi untuk Neslandia? Ya, terlebih lagi, setelah larangan dicabut, akan berdampak besar pada reputasi Neslandia. Mereka akan mengatakan bahwa kita pengecut. Kita menyerah. Apa ini yang ingin kalian lihat? Setelah Aaron Garrett dan yang lain mengatakan hal itu, semua negosiator terdiam. Mereka hanya ingin menyelesaikannya dengan damai. Mereka tidak menginginkan masalah di Neslandia. Mereka harus kembali untuk membahas masalah ini. Permintaan pertama tampaknya mudah dipenuhi. Ketika saatnya tiba, perintahkan saja Aaron Garrett dan yang lain untuk berlutut. Tapi permintaan kedua tentang penghapusan larangan itu sulit. Selanjutnya, Sadie Anderson dan yang lain masih bertindak semena-mena. Melanjutkan perang penaklukan mereka. Yang tunduk diterima, yang menolak dibunuh. Satu persatu Master Neslandia pergi menantangnya. Termasuk yang ada di peringkat langit. Semuanya kalah. Bahkan pada akhirnya, 3 Master Dewan Angkasa, yaitu Guru Kirana Anderson juga datang untuk menantang. Di satu sisi, mereka sangat marah. Di satu sisi, Dewan Angkasa ingin menguji kekuatan kumpulan baru dari tubuh energi murni. Terakhir kali mereka berhasil menekan John Anderson dan membuat John Anderson melarikan diri. Tapi setelah menghadapi Sadie Anderson kali ini, mereka kalah. Mereka kalah. Jika mereka tidak melarikan diri dengan cepat, maka akan mati di tangan Sadie Anderson. Ini berita kejam bagi Neslandia dan dunia. Sadie Anderson dan yang lain telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat dihentikan. Peringkat langit Neslandia tidak berdaya. 3 master dari Dewan Angkasa juga kalah. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Jika kelompok monster ini bersatu, siapa yang bisa menghentikan mereka? Kelompok orang ini telah menjadi bencana.
Ancaman serius bagi Neslandia. Tujuan Richard tercapai. Mereka memang ingin memaksa Neslandia untuk menunjukkan kartu truf mereka. Sadi Andersen. Selanjutnya kalian perlu melakukan ini. Richard memberi semua orang tugas baru. Bersambung.